Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Wanita tua yang telah menabung selama 40 tahun, suatu hari menemukan rekening banknya kosong. Dorothy adalah seorang wanita yang sangat hemat dan tabungannya luar biasa pada saat dia berusia 80 tahun. Dia telah mencapai tujuannya dan ingin mengejutkan putranya. Tetapi suatu hari, dia pergi ke bank untuk melakukan setoran akhir dan menemukan uangnya hilang. Kemudian bank memberitahunya sesuatu yang mengejutkan. Nyonya Dorothy Siegel pergi ke bank untuk menyetorkan cek terakhir ke rekening yang substansial. Selama 40 tahun terakhir, dia telah menabung semua yang dia bisa karena dia dipekerjakan untuk pekerjaan bergaji relatif tinggi. Terkadang dia hidup sangat hemat, sehingga putranya, Andrew, akan marah karena dia tidak memiliki semua yang dia inginkan. Tapi Dorothy membelikannya semua yang dia butuhkan dan menyelamatkan segala sesuatu yang lain, meskipun banyak permintaan sebagai seorang anak. Kontribusinya berkurang ketika dia pensiun pada usia 65. Tetapi dia masih konsisten karena dia memiliki tujuan dalam pikirannya. Pemakaman bisa mahal, dan masa depan begitu tidak pasti. Lebih baik menyelamatkan semua yang dia bisa selagi dia bisa. Pada usia 80 tahun, dia akhirnya mencapai tujuan terakhirnya. Itu adalah jumlah uang yang signifikan, yang dia putuskan untuk segera diberikan kepada Andrew. Dia punya cukup uang untuk membayar pemakamannya ketika saatnya tiba, yang seharusnya berjumlah sebagian kecil dari tabungan itu. Dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan sisanya. Dia berharap dia akan mengerti sekarang mengapa dia begitu hemat. Di bank, dia menunjukkan ID-nya ke Tyler sebelum menanyakan tentang saldonya. Dia ingin tahu berapa banyak yang dia miliki di rekeningnya sebelum menyetorkan ceknya untuk memastikan. Tapi Tyler memiliki sesuatu yang mengejutkan untuk dikatakan. Nyonya Siegel, sepertinya tidak ada apa-apa di akun Anda. Tidak ada uang di sini. Wanita baik hati yang melayaninya mengungkapkan. Apa? Itu tidak mungkin. Apakah kamu yakin menemukan akun yang benar? Bisakah kamu memeriksanya lagi? Dorothy meminta, tangannya sedikit gemetar karena gugup. Maaf, saya menemukan akun yang benar. Tidak ada apa-apa di sini. Saya terkejut itu tidak ditutup sepenuhnya, kata wanita itu lagi. Dorothy mulai mengalami hiperventilasi di tempat dan menggelengkan kepalanya dengan cepat ke depan dan ke belakang. Ini tidak mungkin terjadi. Semua kerja kerasnya hilang. Tyler meminta bantuan dan penjaga keamanan mengambil kursi untuk dia duduk. Nyonya, tolong tenang, saya akan memanggil manajer dan kita akan menyelesaikan ini sampai tuntas. Dia meyakinkan Dorothy, yang mengangguk sebagai tanda terima kasih. Nyonya Siegel, sepertinya ada kesalahan di akun Anda, tapi jangan khawatir, kami akan segera memperbaikinya. Manajer bank memulai mengetik di komputernya. Dorothy tidak tahu apa yang dia katakan, tapi bagaimana uang itu keluar? Dia selalu sangat berhati-hati dengan uangnya. Itu tidak masuk akal, dan dia tidak percaya apa yang terjadi padanya saat itu. Haruskah dia menghabiskan uang itu daripada menyimpannya? Haruskah dia memilih bank lain? Apakah karma ini untuk sesuatu yang telah dia lakukan di masa lalu? Berdiri tepat di samping manajernya, teller bank menjawab. Kemungkinan besar itu kesalahan sistem Nyonya Siegel. Tapi uang Anda ada di sana, saya jamin. Manajer bank terus mengetik dan tiba-tiba berseru.
Aha, saya menemukannya. Nyonya Seagull, uang itu secara tidak sengaja disimpan ke rekening orang lain selama bertahun-tahun. Orang lain bernama Dorothy Seagull, tapi Anda punya buku cek beberapa tahun lalu yang membuktikan berapa jumlah uang Anda. Kami akan pergi untuk segera memperbaiki semuanya. Dorothy tersenyum sekarang karena kesalahan telah ditemukan dan menunggu mereka memperbaiki keadaan. Wajah karyawan bank meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja dan uangnya akan berakhir tepat di tempat yang seharusnya. Tapi dia tidak pernah ingin mengalami hal seperti itu lagi. Di usianya, dia mungkin tidak bisa mengatasi ketakutan besar lainnya seperti itu. Jadi dia membuat keputusan. Akhirnya, mereka menyuruhnya untuk mengharapkan uang itu kembali dalam beberapa hari. Dan dia juga menelpon Andrew yang menjemputnya karena dia tidak yakin dia bisa pulang setelah ketakutan itu. Dia harus menceritakan semua padanya, dan dia merasa itu sulit dipercaya. Beberapa hari kemudian, uangnya kembali, dan dia segera menutup rekeningnya, memberikan segalanya kepada putranya yang sangat berterima kasih akan hal itu. Dia akhirnya mengerti mengapa dia tidak pernah menuruti keinginannya sebagai seorang anak. Ceraikan karena gendut dan tak suka dandan. 1 tahun berlalu, suami menyesal gegara ini. Setelah menikah, hubungan suami istri lambat laun akan diwarnai beragam ujian dan cobaan. Pernikahan sejatinya adalah mengingat kelebihan dan membuang kekurangan masing-masing pasangan. Jika salah satu masih saja mencari-cari kesalahan, alamat hubungan rumah tangga tak akan bahagia. Karena setiap hari, suami atau istri hanya sibuk melihat kekurangan pasangannya. Makan, minum, bercengkrama bersama anak, hingga hubungan diranjang tak nyaman. Kondisi itu pastinya tak nyaman. Daripada menyesal, ada baiknya membangun rumah tangga dengan rasa cinta dan kasih sayang. Lupakan kekurangannya, lihat seberapa banyak kelebihan pasangan yang membuat kita bahagia. Seperti kisah yang diungkapkan seorang suami di akun Facebook Kata-Kata Kita berikut ini. Kisah penyesalan seorang suami. Aku dan istriku sudah menikah bertahun-tahun dan memiliki 3 orang anak. Tapi aku udah gak tahan sama dia. Dia gendut, jelek, gak suka dandan. Udah kayak orang yang berbeda dengan dulu waktu masih pacaran. Aku menyesal kenapa bisa menikahi istri yang jelek kayak gini. Melihat wajahnya yang berminyak dan rambut lepek, aku udah tahan 1 tahun. Aku akhirnya memberanikan diri menceraikannya. Setiap hari sepulang kerja, aku langsung melihat seluruh rambutnya lepek berantakan. Setiap hari selalu pakai daster yang sama. Dia bilang dengan begitu lebih nyaman dan lebih mudah membersihkan rumah dan menjaga anak. Sejak melahirkan, dia terus bertambah gendut dan tubuhnya kini sama sekali tidak menarik. Setiap kali melihat perutnya yang gendut, kadang kalau pergi bertemu teman-temanku, mereka kadang sampai bilang, "Istri kamu hamil lagi ya? Aku malu bukan main." Coba aku bilang seberapa parahnya dia. Dia nggak pernah bersihin bulu kaki atau bulu ketiaknya. Bahkan kadang dia di rumah juga tidak mengenakan pakaian dalam. Setiap malam aku tidur sama dia, aku merasa sangat tidak nyaman. Setiap melihat wajah dan tubuhnya, serta kerutan di wajahnya, aku sama sekali tidak tertarik padanya. Aku cuma pengen langsung tidur pulas. Kita cerai aja, kayaknya pemikiran dan sifat kita memang gak cocok. Sebenarnya aku cuma gak bisa lihat dia gendut dan jelek. Sama sekali gak ada hubungannya sama sifat, itu cuma alasan aku aja. Istriku menitikan air mata, namun dia sama sekali tidak membalas perkataanku. Dia bilang dia menghormati semua keputusanku. Sebelum dia pergi, dia masih memasak makanan untukku dan anak-anak. Dia juga masih mempersiapkan semua kebutuhan sekolah anak-anak, kemudian dia mengambil koper dan pergi dari rumah. Setelah kejadian itu, aku tidak lagi bertemu dengannya hampir 1 tahun. Sebenarnya aku juga merasa aneh, aku sering teringat dia. Aku sering mengingat bayangan dia memasak untukku. Dia selalu tertawa saat bermain bersama anak-anak. Dia sering bertanya bagaimana keadaan kantorku. Semakin lama, aku semakin menyesal bercerai dari dia. Sewaktu dia hamil, kami sangat menantikan kehadiran sang bayi. Waktu aku melihat dia menyusui, aku benar-benar merasa aku menikahi istri yang paling penuh cinta. Sebenarnya dia bukannya gak cantik, tapi demi aku, demi anak, demi keluarga ini, dia merelakan dirinya sendiri.
Dia sama sekali tidak punya waktu untuk merawat diri. Aku? Apa yang pernah aku lakukan untuknya? Di dalam hatinya, anak-anak selalu yang terutama, aku selalu yang kedua, dirinya selalu yang ada di baris paling akhir. Aku menyesal. Aku punya wanita yang demi aku rela mengorbankan segalanya. Tapi aku sangat bodoh, aku sendiri yang membuang kebahagiaan ini. Tapi, sekarang menyesal juga tidak bisa mengembalikan lagi semuanya. Sampai suatu hari, aku berpapasan dengannya. Dia sudah berubah sangat drastis. Di depanku, aku melihat seorang wanita dengan tubuh yang sangat seksi. Dia berdandan sangat anggun, rambutnya terurai rapi, dan itulah mantan istriku. Di wajahnya, dia mengenakan makeup tipis, kemudian dia tersenyum padaku. Dia sangat amat anggun. Ternyata setelah meninggalkan aku, dia hidup dengan sangat baik. Di sampingnya ada seorang laki-laki. Aku tidak mampu berkata apa-apa, aku cuma bisa mengangguk dan mendoakan yang terbaik untuknya. Sobat, menjadi seorang istri itu tidaklah mudah. Kita harus menghargai pasangan kita, apalagi mereka sudah banyak berkorban buat kita dan buat anak-anak kita. Coba, kapan terakhir kamu mencium dan mengucapkan aku cinta kamu sama istrimu? Pria yang menyayangi istrinya pasti tidak akan membuat istrinya kehabisan waktu untuk merawat diri. Kisah itu mengundang komentar netizen. Mereka seakan terbawa perasaan membaca kisah tersebut. Marni Rahman, semua tergantung suami. Apabila imannya kuat, ia tak mungkin melakukan hal seperti itu kepada istrinya. Rina Angel Thanos, kalau istri mau cantik, seksi, dan wangi, sediakan PRT buat bantu-bantu di rumah, biar istri bisa ke salon dan perawatan. Dikira gampang apa menjadi seorang ibu? Nani Wina, suami itu memang egois, tidak gampang loh jadi ibu, karena tugas ibu lebih berat daripada suami. Asti Harti, kecantikan lahiriah itu sifatnya sementara, tetapi yang abadi adalah kecantikan batiniah yang kita sering sebut inner beauty. Jadi sebagaimanapun dirawat atau perawatan di salon yang mahal sekalipun, tetap aja nggak akan kekal abadi selamanya. Kalau udah datang tua, ya tua aja. Ke salon atau perawatan, itu semua hanya menghambat saja. Toh pada waktu tua, kita semua akan tua. Ingat itu, dan camkan baik-baik khususnya buat para lelaki. Nuryati aja. Makanya, kalau mau ngambil keputusan harus dengan hati yang tenang supaya tidak menyesal kemudian. Jangan emosi digedein, kan bisa dibicarakan baik-baik. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.